Sirah Nabawiyah karya Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, bagian di bawah lindungan nubuah dan risalah, subbagian di Gua Hiro, halaman 61. Dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah SAW sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaum beliau. Selagi usia Rasulullah SAW hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridoan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau, selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar yang sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad SAW untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah SAW sebelum membebaninya dengan risalah. Rasulullah SAW pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati keajaiban yang tersembunyi di balik alam nyata, hingga tiba saatnya berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah sudah memperkenalkannya. Subbagian Jibril turun membawa wahyu. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan, dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para rasul diangkat menjadi rasul, mulai tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi itu termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hiro, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuah dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka memungkinkan bagi kami untuk membuat ketetapan tentang hari itu, yaitu pada hari Senin, malam tanggal 21 dari bulan Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau saat itu genap 40 tahun, lebih 6 bulan, 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriah, atau 39 tahun, lebih 3 bulan 20 hari menurut perhitungan kalender Syamsiah. Marilah kita dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha yang hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini, yang berbinar karena cahaya dari Allah, menguaktabir kegelapan, kekufuran, dan kesesatan hingga dapat mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri.
Beliau menyendiri di Gua Hiro dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau sedang berada di Gua Hiro. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Berikut ini penuturan beliau. Aku tidak bisa membaca. Dia, Malaikat Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" beliau bertanya kepada Khadijah. Maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu Rasulullah." Waraqah bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai saudaraku?" Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." "Benarkah mereka akan mengusirku?" beliau bertanya. "Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan, yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hiro setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat At-Tabari menyebutkan sekilas tentang sebab keluarnya beliau dari Gua Hiro. Inilah riwayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya." Beliau juga bersabda, "Yang paling ingin kujauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras, sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang." Beliau bersabda lagi, "Maka aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu, namun di tengah gunung tiba-tiba ku dengar suara yang datangnya dari langit. Berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril.' Aku mengangkat kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.' Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak kukerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang ke arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril seperti yang kulihat. Aku tetap diam,
tak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang, hingga akhirnya Khadijah mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Wahai Abu Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai ke Mekah. Namun kembali lagi tanpa hasil, kata Khadijah. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah kulihat. Dia berkata, bergembiralah wahai anak pamanku dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini. Setelah itu, Khadijah beranjak pergi untuk menemui Warokoh dan mengabarkan kepadanya. Warokoh berkata, Maha suci, demi diri Warokoh yang ada di tangannya. Namus yang besar yang pernah datang kepada Musa, kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Warokoh kepadanya. Tatkala Rasulullah SAW meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Warokoh. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Warokoh berkata, demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Nama yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Musa. Subbagian wahyu terputus. Tentang jangka waktu terputusnya wahyu, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang intinya menjelaskan bahwa jangka waktunya adalah beberapa hari. Inilah pendapat kuat dan bahkan yang bisa dipastikan setelah mengadakan penyelidikan dari segala sisi. Pendapat yang banyak menyebar bahwa masa terputusnya wahyu itu berlangsung selama 3 tahun atau 2,5 tahun. Merupakan pendapat yang tidak benar. Namun bukan di sini tempatnya untuk menyanggah pendapat ini secara rinci. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah SAW hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Rasa kaget dan bingung melingkupi diri beliau. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitabut Ta'bir yang isinya sebagai berikut. Wahyu terputus selang beberapa waktu hingga Nabi SAW dirundung kedukaan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Beberapa kali beliau sudah mencapai puncak gunung agar mati saja di sana, tetapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan terbesit keinginan untuk terjun dari sana, muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Dengan begitu, hati dan jiwa beliau menjadi tenang kembali. Setelah itu, beliau pulang kembali. Jika kevakuman wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama. Namun selagi sudah tiba di puncak gunung, tiba-tiba muncul bayangan Jibril dan mengatakan hal yang sama. Subbagian Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ketakutan dan kedudukannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut, tanda-tanda kebenaran mulai membias, dan beliau menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang Nabi Allah yang maha besar dan maha tinggi, bahwa yang mendatangi beliau adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan pengabaran langit. Kegelisahan dan penantiannya terhadap kedatangan wahyu merupakan sebab keteguhan hatinya jika wahyu itu datang lagi. Maka Jibril benar-benar datang lagi untuk kedua kalinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hiro, sedang duduk di sebelah kursi, menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku. Lalu Allah menurunkan surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah itu, wahyu datang secara berturut-turut. Subbagian sedikit penjelasan tentang pembagian wahyu. Sebelum kita mulai merinci kehidupan beliau semasa risalah dan nubuwah, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pembagian wahyu yang merupakan sumber risalah dan batasan-batasan dakwah. Ibnul Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan wahyu yaitu 1. Mimpi yang hakiki.
Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Apa yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya, sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskan dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki, sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya. 3. Malaikat muncul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini, kadang-kadang para sahabat juga bisa melihatnya. 4. Wahyu itu datang menyerupai bunyi gemarincing lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu yang sangat dingin. Hingga hewan tunggangan beliau menderum ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala paha beliau berada di atas Zaid bin Sabit, sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. 5. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat An-Najm. 6. Wahyu yang disampaikan Allah kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. 7. Allah berfirman secara langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Musa bin Imran. Wahyu semacam ini pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Sebagian pakar menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8, yaitu Allah berfirman langsung di hadapan beliau tanpa ada tabir. Ini termasuk masalah yang dipertentangkan orang-orang salaf maupun khalaf. Begitulah uraian singkat tentang tingkatan-tingkatan wahyu dari yang pertama hingga ke-8. Namun yang pasti tingkatan yang terakhir ini merupakan pendapat yang tidak kuat. Bagian perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Halaman 69. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berkumul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Al-Mudatsir ayat 1-7. Sepintas, lalu ini merupakan perintah-perintah yang sederhana dan remeh. Namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh sangat kuat dan nyata yang dapat dirinci sebagai berikut. 1. Tujuan pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari, dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. 2. Tujuan mengagungkan Rabb, agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya dibalik total, sehingga tidak ada kebesaran yang tersisa di dunia selain kebesaran Allah. 3. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan, agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah, penjagaan pemeliharaan hidayah dan cahayanya, sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia, mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman. 4. Tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan, agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat, agar dia senantiasa berbuat dan berbuat lebih banyak, berusaha dan berkorban, lalu melupakannya. Bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah, dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban.
5. Dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan, siksaan, ejekan, dan olok-olok yang bakal dilancarkan orang-orang yang menentang. Bahkan mereka berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu dengan modal kekuatan dan ketabahan hati, bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi karena keridhaan Allah semata. Allah Maha Besar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas lalu. Alangkah lembut sentuhannya. Tetapi betapa besar dan berat pengamalannya, alangkah besar pengaruh guncangannya terhadap seisi alam dan membiarkan sebagian berbenturan dengan sebagian yang lain. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tablik. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya, apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak mau tahu apa yang dilakukan manusia dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia yang pada saat itu akan ada pembalasan. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini meliputi 1. Tauhid, 2. Iman kepada hari akhirat, 3. Membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan, mencari keutamaan, kesempurnaan, dan perbuatan-perbuatan yang baik. 4. Menyerahkan semua urusan kepada Allah. 5. Semua itu dilakukan setelah beriman kepada risalah Muhammad bernaung di bawah kepemimpinan dan kebimbingan beliau yang lurus. Di samping itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut, siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang-orang yang berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai. Tetapi engkau yang memanggul beban besar ini, mengapa tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih terlentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua itu. Sungguh ini merupakan perkataan yang besar dan menakutkan yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan. Maka Rasulullah SAW bangkit. Dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan diam, tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang berat di pundaknya, tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini, memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan, dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama itu, semenjak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapat beban kewajiban. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kepada siapapun. Pada lembaran-lembaran berikut ini akan kami sajikan gambaran sederhana dari jihad yang beliau laksanakan selama sekian lama dan penuh rintangan. Periode dan tahapan dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah SAW menjadi 2 periode, yang satu sama lain sangat berbeda, yaitu 1. Periode Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun, 2. Periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dan kekhususannya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama 2 periode secara mendetail.
Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun, 2. Tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga terakhir tahun ke-10. 3. Tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan dirinci pada tempatnya di bagian mendatang. Tahapan pertama, jihad untuk berdakwah, halaman 73. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah diketahui, Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah tidak kaget secara tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Kawanan pertama. Sangat lumba jika Rasulullah SAW menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya, dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, atau yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harisah bin Syurahbil Al-Qalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat semangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah, dan Tolha bin Ubaidillah At-Taimi. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Haris bin Fihr, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Alqam Al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Ubaidillah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Al-Khattab, Khabab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut As-Sabiqunal Awwalun yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa-siapa yang selain disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan, mensucikan jiwa, dan celaan mengotorinya dengan keduaan.
berisi ciri-ciri surga dan neraka, yang seakan-akan keduanya tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat ini. Salat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan salat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada awal Islam yang didasarkan pada firman Allah, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Al-Mu'min ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah sholat. Begitu pula para sahabat. Tetapi terdapat perbedaan pendapat. Adakah sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ataukah tidak? Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Haris bin Usama meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhayyah secara mausul dari Zaid bin Harisah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajarkan wudhu kepada beliau. Seusai wudhu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkan ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Juga diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib dan Ibnu Abbas di hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hashim menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi SAW mengerjakan sholat bersama Ali, maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Subbagian orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan itu. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Sallat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka.